Ketemu lagi sama saya Lutfi Starsen Audio Work. Video ini hari ini kita bukan mau videokan pemasangan audio atau proses instalasi audio. Video ini video di sela-sela pemasangan kita di luar. Kita lagi di depan lagi ada pemasangan 2 mobil. Ini lagi sela-sela jam istirahat, kita mau bikin sharing-sharing, mau bikin obrolan santai aja, sekedar berbagi pengalaman, bukan maksudnya sok tahu atau sok ngajarin, enggak. Saya yakin kalian yang nonton pasti banyak yang lebih senior dari saya, lebih jago dari saya yakin. Cuman di sini saya mau berbagi sedikit lah tentang apa sih audio mobil itu. Jadi gini, banyak orang, saya ngomong ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi banyak orang yang kesini itu datang ke sini bawa mobil, dia itu pengen pasang audio, tapi sebenarnya masih bingung. Saya tuh harus pasang audio yang seperti apa? Nah, itu poin pertama itu. Kepengenan saya tuh di sini tuh kita pengen sharing-sharing, maksudnya tuh gini. Pahami dulu. Audio tuh maksudnya kan alat elektronik, perangkat elektronik yang kita tambahkan ke dalam mobil untuk menghasilkan reproduksi suara biar lebih bagus, sehingga kenyamanan kita di dalam mobil itu semakin enak. Jadi mobilnya semakin enak suaranya untuk ngusir bosen, nambah suasana santai di dalam mobil, apalagi kena AC yang dingin, mobilnya kedap. Tujuan audio kan asal muasalnya seperti itu. Tapi tuh nggak sesimpel itu. Audio mobil itu ibarat sebuah seni ya, seni art. Jadi seni tapi di dalam bidang elektronik. Itulah audio mobil. Itu kalau menurut persepsi saya ya. Sama seperti ibarat kata ya, audio mobil itu dengan berbagai varian merek yang bisa kalian dapatkan di luar, bisa di toko-toko offline, di toko online, di medsos, dimanapun lah ya, di marketplace, semuanya itu sama seperti kita beli rokok. Kasar kata kayak kita beli rokok. Ini saya sambil ngerokok ya, santai ya. Audio mobil itu sama kayak, menurut saya tuh sama kayak seperti kita beli rokok. Jadi ada yang, ya ini maaf ngomong, kita contoh sebut merek ya. Ada yang seneng rokok Marlboro, ada yang seneng rokok Lucky Strike, ada yang rokoknya Dunhill seneng, ada yang gudang garam, ada yang jarum, dan lain-lainnya. Nggak bisa dipersalahkan, nggak bisa didebat, karena itu kembali ke taste, itu selera. Si A, si B, semisal si A, si B itu kakak adik aja belum tentu rokoknya sama, bagi yang perokok loh ya. Jadi kita nggak bisa nganggep orang itu harus sama semua seperti ini, itu nggak bisa. Untuk melakukan pemilihan audio, kayak tadi saya omongin itu kan, audio itu seperti rokok, kembali ke selera kita. Jadi kita butuhi dulu, itu maksudnya kita sadari dulu kebutuhan kita untuk memilih audio itu seperti apa. Ini saya persimpel biar omongan ini nggak semakin bingung kemana-mana ya. Audio itu cenderung ada tiga aliran. Pertama istilahnya sound quality, SQ, sound quality. Sound quality itu audio yang benar-benar semua suara itu rata keluar, dia sinkron, dia halus. Jadi untuk memainkan instrumen, vokal, bass, semuanya itu benar-benar didengar, itu benar-benar dapat. Kalau saya jelaskan dari istilah bahasa audionya nanti kan susah ya kita nangkepnya ya. Ini cuman gambarannya. Audio itu bener-bener enak, suaranya jernih, bening, detailnya dapat, intonasi vokal jelas. Itu kalau untuk kita ngomong sound quality. Terus tata letak panggung, kalau orang audio ngomong itu staging soundnya, tonalnya itu dapat di dashboard. Staging sound, tonal itu maksudnya kayak gini. Ini kita nyetir nih mobil nih, setir kan, dashboard kan di sini. Nah itu suara tuh rata di atas dashboard, dekat kaca gitu loh, di bawahnya spion tengah.
Itu istilahnya staging soundnya itu rata, jadi nggak ada yang cenderung mana yang lebih keluar, ada yang suara di belakang apa di mana, enggak, dia rata di depan. Padahal subwoofernya ada di belakang kan, atau di bawah kolong, tapi seakan-akan keluarnya dari depan. Terus yang kedua, SQL. SQL itu istilahnya banyak. Ada yang bilang sound quality loudness, ada yang bilang sound quality level pressure, ada yang bilang sound quality level. Terserahlah orang ngomong apa. So, SQL itu begini. Mobil sound quality yang opsi pertama tadi itu disertai dengan hantaman dari bass belakang yang bener-bener kenceng. Di dalam mobil enak nggak? Di dalam mobil itu serasa seperti kayak di diskotik, bener-bener kenceng. Mobil SQL, kalau yang untuk kontes, kita bahas untuk kontes, itu rata-rata biasanya harus bisa tembus minimal 20-25 meter dari jarak mobil. Itu suara harus bener-bener bersih. Jadi tidak melulu kita bahas suara bass-bassannya aja, desibel bassnya, enggak, tapi mulai dari vokal, semua instrumen itu harmonisasinya dapat, tapi dari jarak jauh. Itulah SQL. Yang ketiga, SPL. SPL. Sound Pressure Level. Itu cenderung kita bermain di bass. Sekarang sudah jarang sih. Kalau dulu zaman dulu waktu saya awal-awal baru buka toko itu masih zamannya orang gandrung sama SPL. Kalau sekarang sudah jarang, saya jarang sekali nemuin. Sekarang tuh yang banyak SQ sama SQL. SPL itu audio yang benar-benar murni kekuatannya, powernya di bass. Jadi kalau mobil dari jauh misalnya nih ya, misal kita lagi nggak bilang di ajang kontes SPL, tapi untuk harian jarak 15 meter kita lagi di trotoar, mobil 15 meter di depan kita lewat. Itu benar-benar bassnya kencang banget, bulat, dan dia nggak ada sembret, nggak ada sember, nggak ada pecah. Dia benar-benar lewat tuh kayak kayak rumah diskotik berjalan loh. Bener-bener lewat tuh bassnya kenceng, dan vokalnya juga terkadang kalah sama bassnya sih. Kalau mobil SPL itu saya akuin memang cenderung di bass. Tapi sebenarnya peruntukan SPL itu untuk kontes sound pressure level, di mana mobil itu bisa menghasilkan desibel berapa. Itu alatnya pakai RTA meter. Nanti mobil itu di show ya, di ajang kontes itu di show. Mic-nya di dalam, mic kalibrasi kan, nanti di luar ada desibel meternya. Itu tinggi-tinggian, tapi bukan pakai musik. Itu pakai seperti suara frekuensi. Ya seperti suaranya itu cuma suara standar kayak suara-suara bass biasa, tapi nanti menghasilkan berapa desibel meternya. Itu pengertian dari 3 aliran audio, SQ, SQL, dan SPL. Nah, setelah kita bahas dari alirannya, apa yang harus kita menyadari dulu nih, kita butuhnya seperti apa gitu kan. Nah, lanjut lagi kita ke selera musik. Ini yang selera musik itu yang sedikit banyak orang salah. Dalam artian begini, audio mahal, ingat lo ya, jangan salah kaprah. Audio mahal belum tentu bisa untuk main kencang-kencang bassnya. Dan audio murah belum tentu bassnya juga jelek, belum tentu. Ingat, itu tuh pedoman pertamanya kalau versi saya ya. Kita selera musik itu semisal gini, yang sekarang lagi ngetren itu tuh misalnya lagu ala TikTok gitu ya, lagu-lagu TikTokan yang kekinian, lagu dangdut, EDM. Ya kita sadari kalau memang kita senang aliran musiknya adalah aliran seperti tadi, ya kita jangan malu untuk ngaku ke tempat kita mau masang audio dimanapun kalian berada. Saya pengen bangun audio untuk dangdut. Kalian jangan malu. Kenapa? Nanti si installer audio ini bisa lebih mengarahkan. Karena begini ya, kalau kalian datang ke tempat audio, kalian cuma bilang, saya mau bikin audio yang enak. Gimana caranya enak? Itu tuh pertanyaan ya, statement yang sangat-sangat saya bilang masih terlalu luas. Kita harus tahu dulu kebutuhan musiknya seperti apa. Misalnya nih, kalian seneng lagu yang R&B gitu ya, beat-beatnya tinggi, house musikan. Tapi kalian juga seneng
sesaat lagunya yang slow, yang halus, seneng keroncong juga. Jadi kalian harus bisa ngutarain dulu ke installernya pengennya seperti apa. Nah, nanti setelah itu kita lanjut lagi ke sektor perangkat. Sektor perangkat itu berpengaruh banget terhadap hasil audio, tapi lebih berpengaruh kepada kualitas pengerjaan dan kualitas installer. Itu penting banget. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Saya nggak mau sebut lah dimanapun, karena saya sering sekali mengerjakan pekerjaan dari manapun bengkelnya, saya perbaiki lagi. Saya tidak bilang itu buruk, nggak, itu bagus. Tapi kalau bisa lebih maksimal, kenapa tidak? Maksudnya dalam artian seperti ini. Untuk kita mengetahui perangkat audio itu sekarang tuh banyak banget. Kalian sudah, apalagi zaman sekarang, kalian sudah bisa cari di marketplace, di mana-mana pun lah ya, di situs perbelanjaan online, kalian sudah bisa ngecek harga-harganya. Tapi jangan ketipu dengan harga yang terlalu murah. Apalagi ketipu barang palsu atau KW. Aduh, sayang duitnya. Kalau bagi saya, ini saya persimpel aja ya. Kalau patokan saya, paling tidak minim audio itu kan ada 3 sektor utamanya. Kita nggak bilang head unit ya, kita bilang perangkat audio mobil. Sorry. Itu ada speaker split, speaker pintu sama tweeter. Itu ada power, itu ada subwoofer. Ini kita bilang masih yang skema paling simpel, power, sub, speaker, tweeter. Masing-masing perangkat ini, kalian kan pasti bingung mau pakai merek apa, matchinginnya sama apa, powernya apa, subwoofernya apa. Udah, nggak usah bingung. Lihat, dari harga nggak bisa bohong. Udah pasti, dalam artian gini, paling tidak, ini di luar perangkat, di luar pemasangan ya, di luar instalasi jasa kabel segala macam, boxnya, paling tidak kita butuh 3 juta. Speaker splitnya yang 1 juta, power 1 juta, subwoofer 1 juta. Minim, saya nggak bilang itu harus dan nggak bilang maksimal. Itu minim lah, paling tidak. Kenapa? Dengan perangkat yang kelas harga masing-masing 1 jutaan ini, kan 3 jutaan ini, itu paling tidak sudah bisa ngikutin berbagai macam jenis lagu. Berbagai macam, tidak saya bilang semua jenis lagu. Nah, penyempurnaan itu kita kasih prosesor. Prosesor itu apa sih? Prosesor itu tuh jadi gini. Dari head unit, kalau kalian pengguna mobil baru nih tahun-tahun 2018 ke atas sampai dengan sekarang, kan tipnya sudah bagus, head unitnya sudah bagus. Nggak usah diganti dulu kalau nggak ada trouble. Karena kalau ganti asal-asalan malah suaranya hancur, kan sayang. Pakai head unit aslinya, ditambahin prosesor dulu. Ingat ya, prosesor dulu. Yang kedua, diganti speaker splitnya, kasih power 4 channel aja, kasih subwoofer. Itu kalau di tuning yang bener, itu suara sudah enak. Setelah itu tambahi peredam. Sebenarnya fungsi peredam itu apa? Nah, kita sambil saya sambil bakar rokok dulu. Peredam itu gunanya itu untuk mengurangi kebisingan di kabin. Seperti video-video saya sering banget masang peredam segala macam itu tuh kita harus sadari. Dan kita jangan pernah malu untuk menyadari kondisi mobil kita. Mobil kita tuh mobil A sampai Z, mereknya nggak usah disebut, tapi kita sebagai yang punya mobil, kita harus sadar seperti apa sih kondisi mobil kita. Apakah suaranya benar-benar tembus dari luar ke dalam? Kalau memang itu tembus dan itu diperlukan peredam, ya pasang peredam. Tapi ingat, pasang peredam itu pertama butuh dana, dan itu bukan sekedar satu dulu aja lah, selembar, 2 lembar, kalian buang-buang duit. Kalau peredam, kalau di sini mendingan full sekalian, atau lantai dulu, atau pintu dulu, atau full satu mobil. Atau enggak, lebih baik nggak usah. Kenapa? Ibarat kata gini, ini kita sektor peredam dulu ya, nanti kita bahas kembali ke audionya lagi. Pintu mobil 4. Minimal lah satu mobil tuh, satu pintu butuh 3 lembar peredam. Kayak contohnya kayak peredam rubber batil ya, kayak ini noise kill rubber batil. Tapi kita berpikir, aduh uangnya mepet nih, kita pasang selembar dulu sepintu. Mending nggak usah. Ngapain?
buang-buang duit. Mendingan kalau mau pasang full sekalian. Jadi bener-bener si mobil itu udah bener-bener matang. Kalau dirasa butuh peredam, udah bener-bener matang kedap mobilnya, baru masuk ke sektor audio. Nah, balik ke sektor audionya. Prosesor itu gunanya itu, jadi gini, kalau dari head unit langsung ke power, langsung ke speaker, ke subwoofer, nyala, enak. Saya nggak bilang jelek, nggak bilang nggak enak, enak banget. Tapi sekarang teknologi sudah berubah, kita bisa lebih memaksimalkan suara yang menuju ke power itu sebelum dia proyeksikan ke speaker, ke subwoofer, itu diolah lagi di prosesor. Jadi dari tape masuk ke prosesor, ya kan? Dari prosesor ini diolah lagi suaranya, lalu ditembak ke power. Dari power, suara yang diterima ini sudah mateng banget kan? Sudah jadi suara ini, tapi belum bisa bunyi. Fungsi power mentranslate ya, mengartikan sinyal suara menjadi suara dalam bentuk yang diterima oleh speaker sama subwoofer. Itu fungsi prosesor. Kalau sudah ada bagian seperti itu suara pasti 100% lebih enak daripada keadaan sebelumnya, keadaan standarnya. Kenapa? Karena idealnya kita dengerin mobil itu bukan sekedar bas-basan, bukan sekedar treble, vokal, bukan, tapi suara tuh bener-bener rata semuanya. Untuk pemilihan perangkat audio kan sudah tadi saya jelasin. Saya di sini nggak mau sebut merek ya. Paling enggak minim sejutaan ya, ingat lah ya, speaker sejuta, power sejuta, subwoofer sejuta. Syukur-syukur kalau dananya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi, itu akan dapat perangkat lebih bagus. Tapi kalau prosesor jangan sejuta. Kalau bisa paling enggak minim loh ya, minim prosesor tuh harga 2.500.000-an. Kenapa? Ada rupa ada harga. Kita nggak bisa menutupi. Memang ada rupa ada harga, tapi setidaknya prosesor harga 2,5-an itu, 2,5 up ke atas, dia di settingnya itu lebih enak suaranya. Kalau mereknya apa, saya nggak bisa sebutin karena nanti dikira saya promosi merek kan. Enggak. Kalian bisa cek mereknya, monggo, bebas, itu terserah kalian. Nah, setelah jadi pemahaman seperti ini, ada lagi faktor X di dunia audio yang terkadang itu ngebuat orang sering gonta-ganti perangkat. Ini faktor yang di luar teknis pemasangan audio, di luar skema pemasangan audio, tapi faktor lingkungan. Semisal kita bilang misal kalian pasang audio harga 7,5 juta misalnya, keluar dari bengkel, si bengkel ini sudah pasti akan ngebuat suara semaksimal mungkin semampu installernya dan semampu perangkatnya. Udah jadi nih, kalian kumpul sama teman-teman atau ketemu siapapun rekanan kalian, tiba-tiba ada yang bilang, oh perangkatmu kurang, ganti ini. Kalian galau. Padahal belum tentu loh. Belum tentu referensi yang dikasihkan itu lebih baik dari perangkat yang kalian pasang. Karena saya nggak sebut merek. Itu bisa jadi dua opsi. Bisa jadi memang referensi itu akan membuat audio kalian lebih bagus. Atau sebaliknya, bisa jadi referensi itu malah ngebuat audio kalian semakin drop suaranya. Jadi kalau menurut saya, ini pengalaman saya ya, kita dari 2008 kita mainan audio, udah kalian tetak tuh maksudnya yakin aja, sesuaikan dengan kapasitas finansial kalian, sesuaikan dengan kapasitas keuangan kalian, sesuaikan dengan mobil kalian, dan sesuaikan dengan selera kalian. Jangan, tapi ini sekedar sharing loh ya, monggo kalau kalian mau ngikutin kayak di luar silakan, tapi kalau menurut saya jangan terlalu mengikuti apa kata omongan orang. Itu tidak akan ada habisnya. Karena apa? Kalian ikutin omongan si A, kalian ganti, jebret kalian ganti. Udah jadi ketemu orang lain lagi, yang perangkat kalian baru ini bisa dipuji, bisa juga dibilang kurang. Kalian ganti lagi, dan ganti lagi. Padahal di notabene sebenarnya perangkat yang kalian ganti kelasnya 11-12. Kan sayang duitnya.
uangnya itu yang mestinya bisa kalian buat tambahin peredam, bisa buat bangun body kit, bisa buat tambah 3-way, tambah center speaker, atau tambah dual prosesor. Tapi uangnya jadi kepake karena untuk gonta-ganti perangkat. Ini kalau sharing dari saya. Kalau untuk kita bahas masalah peredaman mobil. Peredam itu ada dua jenis ya, rubber batil sama aspal. Mana yang bagus? Sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus. Ini saya ngomong belak-belakan aja. Aspal jelas pasti lebih murah daripada rubber batil, jelas lah. Karena aspal pertama berat, yang kedua cenderung agak bau. Saya nggak bilang bau, tapi agak berbau. Karena saya sendiri kalau masang, kan aspal itu kan kita buka dari lemnya, kita tempel di mobil, kita panasin pakai heat gun, lalu kita roll, itu ada agak bau. Tapi fungsi peredamannya juga bagus. Cuman perlu dipikir dan diingat-ingat lagi. Kalau kalian mobilnya cc-nya gede ya, 3000 cc, 2500 cc, mau pakai peredam aspal nggak masalah. Tapi kalau kalian bikin mobil full peredam, mobil kalian cc-nya 1000, ya berat jadinya. Rasanya kayak bawa orang satu di dalam mobil, kayak nambah satu orang. Itu kalau full peredam banget. Kalau rubber batil itu juga ada beratnya, juga ada bobotnya. Bukan lantas berarti pakai rubber batil mobil seperti tanpa pasang peredam, entengnya ya seperti tanpa peredam. Ya nggak mungkin, bullshit lah. Namanya ada benda dimasukkan dalam mobil, pasti akan nambah bobot mobil, tapi tidak seberat aspal. Itulah yang bikin peredam rubber batil menjadi lebih mahal daripada aspal. Tapi, nah ada tapinya. Sebenarnya fungsi peredam itu selain untuk membuat mobil lebih kedap, dia juga bisa nahan karat. Itu banget terbukti. Kecuali mobilnya sudah mobil udah 30 tahun yang lalu, udah kropos, kalian ngasih peredam, ya percuma. Kalian harus body repair dulu, cat lagi, yang mana yang sudah hancur diperbaiki lagi. Tapi kita berbicara mobil kurun waktu 10 tahun belakangan ini, kan masih pada bagus. Itu berpengaruh loh dikasih peredam itu, apalagi full satu mobil, itu berpengaruh terhadap platnya nanti. Dia mencegah karat, karena korosi itu nggak akan bisa berjalan kalau ada ditempel peredam. Yang kedua, dia nahan panas, pasti. Namanya peredam, rubber batil apalagi, itu ada lapisan foilnya. Lapisan foil gunanya nahan panas, salah satunya untuk nahan panas juga. Yang ketiga, fungsi AC jelas lebih lebih enteng daripada tanpa peredam. Karena apa? Memang sih fungsi AC itu dominasi yang kerja keras itu adalah kaca film. Kalau kaca film kalian, apalagi tanpa kaca film, dijemur siang hari, wah AC-nya kerja berat. Tapi kalau kaca film kalian sudah branded, mereknya apapun kalian terserah, yang UV-nya, tolak UV-nya tinggi, mobil lebih adem, tapi panas dari dek bodi itu juga benar-benar ketahan di peredam itu. Jadi siang hari mobil kalian jemur 3 jam, kalian masuk mobil itu tidak terlalu seperti panas yang benar-benar gigit di kulit. Hidupin AC 15 menit baru dingin. Enggak, itu cepat banget kalau kita kasih peredam full. Itu kalau kita bahas fungsi dari dasarnya peredam. Jadi nahan suara, nahan karat, nahan panas, kinerja AC lebih enteng, terus suara mesin lebih berkurang, jelas kedapnya kabin itu pasti bertambah, pasti. Tapi saya nggak bilang hilang ya, karena kalau mobil juga terlalu kedap juga bahaya, karena nanti klakson dari luar nggak kedengeran. Tapi lebih meminimalisir suara di dalam kabin itu lebih senyap. Terus suara di tol, suara cor-coran tol itu tuh jelas lebih berkurang, karena putaran rodanya, apalagi kalian sudah ganti pelek yang besar. Itu signifikan banget kalau dikasih peredam, dia akan lebih senyap. Itu fungsi peredam. Oke, tadi kita sudah bahas tentang peredam ya, peredam sudah, terus pengenalan audio mobil, cara milihnya seperti apa ya kan. Kalau merek, terserahlah kalian mau pilih merek apa, karena saya di sini juga jual beberapa merek juga, tapi saya di sini lagi nggak bahas masalah merek. Nah, ini saya juga baru ingat nih, kita mau bahas masalah kabel. Ingat, jangan pelit sama kabel, itu penting banget. Karena nyawanya audio mobil adalah kabel. Udah, itu sudah harga
harga mati udahlah. Audio tanpa kabel ya nggak ada gunanya. Kabel itu seperti nadi kalau di orang ya, pembuluh darah. Apapun perangkat audio kalian, tapi kalian pakai kabelnya asal-asalan, saya jamin hancur audionya. Hancur tuh bukan berarti rusak, tapi suara nggak bagus, listriknya nggak stabil, akinya jadi cepat rusak, bisa cenderung storing, noise, waduh banyak banget. Kabel audio mobil sendirinya itu ada banyak. Pertama kabel DC, kabel power ya, dari aki yang menuju ke prosesor sama ke power. Minimal kalian pakai 8 AWG. Saya tekankan minimal banget. Syukur kalau pakai 4 AWG atau 0 AWG lebih bagus. Dikasih sikring kalau bisa tuh jangan sikring botol yang harga 10.000, 20.000. Yang bagus lah sikring ANL. Saya kalau pakai sikring itu pakai sikring kayak begini. Saya buka aja ya. Bukan saya promosi. Contoh sikring paling enggak tuh kayak begini, sikring ANL. Bentuk sikringnya kayak gini pasangan. Nih, ini bisa dipasang kayak begini. Beda sama sikring botol. Saya nggak pernah pakai sikring. Ada sih ini nih, ada. Ini sikring botol, ini sikring copotan ini nih. Orang ganti saya simpan buat bikin video ini. Kualitasnya ya janganlah kayak begini. Kasihan si mobilnya. Harganya tidak terlalu kacak ya, nggak terlalu berbeda. Paling terpaut 100-200 ribu. Tapi kan safety-nya lebih dapat. Itu penting banget. Kabel 8 AWG atau 4 AWG atau 0 AWG tambah sikringnya ANL yang bagus. Sudah. RCA itu kabel dari prosesor atau dari tape menuju power. Bentuknya seperti cop-copan gitu ya. Kalau bisa jangan pakai RCA rumah lah. Ada kan RCA rumah yang harganya 10.000, 20.000. Ya masa kalian harganya perangkatnya jutaan, harga kabel RCA-nya 8.000 ya jangan juga lah. Paling enggak minim banget, 100 kayak 200.000 kayak. Jadi hambatannya itu bener-bener sedikit di kabel itu. Hasil suaranya lebih bersih. Kalau hasil suaranya lebih bersih, nanti kemungkinan storing itu sedikit atau bahkan nggak ada. Ketiga kabel speaker. Kabel speaker itu contoh aja lah. Nah contoh ya, sebentar. Nah ini kabel speaker. Ini kabel Twitter. Ini kabel copotan juga dari nggak tahu kerjaan mana saya lepas saya untuk video ini ya. Ya masa audionya mahal kabelnya kecil kayak begini. Janganlah, kalau bisa kabel tuh yang pakai tembaga. Tembaga tuh gimana cara ngecek kabel tembaga? Ah ini. Ini jarang orang tahu, tapi saya mau coba sharing ya, nggak ngajarin tapi sharing. Kabel yang bagus itu bisa disolder. Kalau kabel sudah nggak bisa disolder, udah nggak usah dipakai kabelnya. Cari kabel, apapun mereknya terserah kalian, yang bisa disolder. Ciri-ciri kabel bisa disolder, kalau sudah kita kupas, dia warna tembaganya terang. Bisa warna tembaga, bisa warna-warni, tapi dia bener-bener pure copper. Minim. Syukur-syukur kalau kalian bisa dapat yang silver, yang gold, itu lebih bagus. Tapi kan harganya mahal. Tapi kalau untuk audio harian, kalau bisa yang tembaga dan ukurannya yang agak besar lah. Kenapa? Hambatannya itu kan jadi semakin sedikit kan. Jadi apa ya? Suara yang didapat itu lebih loss. Ibarat kata gini. Analogikanya tentang kabel ya. Semakin besar kabel tuh semakin kayak gini. Kalian bawa mobil cc besar. cc 3500 V-engine ya, V6. Tapi kalian jalan di jalan setapak, jalannya bergerunjal. Rasakan nanti efeknya kan. Mesin ini nggak bisa bekerja maksimal di jalan setapak dan bergerunjal. Jalan setapak bergerunjal itu istilahnya kabel kecil, kalau menurut saya. Tapi beda cerita kalau kalian bawa mesin 3500 cc V6, misal ini ya, kalian jalan di jalan tol yang benar-benar lurus. Itu mau kalian hajar 200 sampai 250 km per jam aja, mesinnya mampu kan. Nah, itu ibarat kata jalanan grunjal dan jalan tol itu adalah seperti kabelnya. Ini kita sharing-sharing ya. Saya bukan sok ngajarin, cuman pengalaman saya selama buka audio itu ya
kalau bisa saya berbagi sama kalian. Jadi kalian bisa lebih lebih smart dalam memilih audio mobil itu harus yang seperti apa. Oke, kali ini sampai sini dulu aja videonya ya. Ini kan kita lagi video sharing-sharing. Besok atau kapan nanti saya mau update lagi di sela-sela kerjaan kita, selain video tentang pemasangan audio mobil dan peredam dan prosesor dan semua yang berbau audio mobil. Nanti kita coba mau bikin video tentang cara milih speaker, subwoofer, head unit, prosesor, sama kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oke? Gitu, saya Lutfi pamit undur diri, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah, ciao!